Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya, Aga Dana Tendean. Oke, yang belum bergabung silahkan bergabung ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kita tahu gimana karya-karya saya selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di dunia tentang kesehatan lagi, yaitu kali ini saya akan membahas tentang judul yaitu amandel atau yang dimaksud dengan tonsilitis. Oke, langsung saja kita simak. Amandel atau tonsilitis itu apa? Oke, cekidot. Amandel atau tonsilitis itu apa? Radang amandel atau tonsilitis adalah di mana amandel mengalami peradangan atau dinamakan inflamasi. Nah, biasanya amandel ini terserang di usia 3-7 tahun, biasanya menyerang pada usia anak-anak dan bisa juga mengalami pada usia dewasa. Amandel itu pertama yaitu sering terjadi dengan adanya virus pada tubuh kita. Nah, itu yang terjadi pertama kali pada tubuh kita untuk mengalami amandel atau biasanya menyerang amandel atau tonsilitis ini biasanya yaitu virus flu. Nah, virus flu ini akibatnya akan menyerang daerah tenggorokan kita. Virus juga disebabkan oleh bakteri. Ya, bakteri ini dinamakan yaitu Streptococcus, yaitu menyerang radang tenggorokan kita. Biasanya bakteri Streptococcus ini menyerang daerah tenggorokan kita, akhirnya tenggorokan kita menjadi yaitu tadi meradang atau pembesaran. Ada penyebab terjadinya amandel atau yang dinamakan tonsilitis ini apa? Oke, saya akan jelaskan penyebab yang secara langsung. Penyebab secara langsung yang terjadi pada tonsilitis atau amandel ini yang secara langsung pertama yaitu seperti halnya virus tuberkulosis, yaitu menyerang area batuk atau namanya bersin. Nah, ini secara langsung dari tatap muka ke muka dan bisa terkena amandel atau tonsilitis ini, sama penyebarannya kayak tuberkulosis. Dan yang kedua, penyebaran yang secara tidak langsung. Penyebaran yang tidak langsung ini yaitu seperti halnya COVID-19, yaitu dengan adanya bakteri atau virus yang menempel pada dinding-dinding itu dan kita memegangnya. Nah, itulah yang tidak disengaja, yaitu dimana virus atau bakteri yang menempel pada area sekitar kita ketika tangan kita menyentuhnya. Nah, itu tadi dua penyebaran dari namanya tonsilitis atau amandel ini. Dua penularan yang secara langsung bahkan maupun tidak langsung pada amandel atau tuberkulosis yang mengakibatkan kita terkena tonsilitis atau amandel ini, yaitu tenggorokan kita merasa sangat gatal sekali dan serta kalau kita buat makan itu tidak enak. Nah, bahkan tenggorokan kita ini sulit untuk bernafas, dan kalau kita lihat dari kaca ataupun laser maka tenggorokan kita itu berwarna kemerahan serta katupnya akan menutup. Nah, itu ciri-ciri orang yang menemukan gejala tonsilitis atau amandel. Nah, perhatikan kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang mempunyai anak sekitar usia 3-7 tahun. Nah, hendaklah cek tenggorokan mereka apakah mereka terkena virus amandel ini atau tidak. Nah, karena sesungguhnya amandel ini juga sangat mempengaruhi sekali, bahkan juga bisa kalau tidak ditangani secara langsung bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, itu tadi gejala-gejala amandel atau yang dinamakan tonsilitis. Dan yang keempat ini adalah gejala lain yang menyebabkan amandel atau tonsilitis. Gejala amandel atau yang dinamakan tonsilitis ini yaitu gejala lain yang menyebabkan kita terkena amandel atau tonsilitis yaitu demam, sakit kepala, pusing, kesulitan untuk menelan, sakit tenggorokan, dan cenderung tenggorokan kita berwarna kemerahan. Nah, itu tadi yang menyebabkan kita terkena amandel atau tonsilitis. Ada benjolan di leher, yaitu benjolan yang dinamakan kelenjar getah bening. Ini biasanya yang terjadi pada orang yang terkena tonsilitis
atau amandel. Itu tadi gejala-gejala utama yang menyebabkan kita terkena amandel atau tonsilitis. Dan ketika pada anak-anak, gimana sih kita akan mengetahui pada anak-anak jika terkena amandel atau tonsilitis? Biasanya anak-anak ini akan menangis. Biasanya pada anak-anak ini sulit untuk makan. Dan yang kedua yaitu sering menangis. Dan yang ketiga, anak akan terus mengeluarkan air liur. Oke. Itu tadi yang terjadi pada anak-anak sekitar usia 3-7 tahun. Jadi orang tua harus menjaga kesehatan anaknya ya, agar tonsilitis atau amandel ini tidak terkena pada anak-anak. Dan pada anak-anak ini, bila tidak kunjung mau makan atau tidak kunjung sembuh, bawalah segera ke dokter biar ditangani secara tepat dan tepat. Yaitu pertama, yaitu bila tidak kunjung dalam waktu 24-48 jam, segeralah bawa ke dokter agar tidak semakin parah. Dan yang kedua, demam di atas 39 derajat Celcius. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Bila tidak ditangani secara langsung, anak bisa akan menjadi kejang. Dan yang ketiga, terlihat sangat lemah sekali badannya si anak ini tadi. Dan yang keempat yaitu sesak nafas. Karena sesak nafas, kenapa? Karena sesak nafas karena tenggorokannya sudah menyempit, katupnya sudah menutup ini. Nah, bila katup sudah menutup, maka sangat sulit sekali untuk merasakan bernafas dan sulit sekali untuk menelan makanan. Nah, ini yang terjadi pada orang yang kena amandel atau yang dinamakan tonsilitis. Poin berikutnya yaitu mendiagnosa. Gimana sih cara kita mendiagnosa agar kita tahu bahwa kita atau anak kita terkena amandel? Nah, dokter akan mendiagnosa, atau tim perawat atau tim medis lainnya mendiagnosa apakah anak ini atau orang ini terkena amandel atau tidak, yaitu swab atau yang dinamakan usap tenggorokan. Nah, ini poin pertama yaitu untuk menentukan apakah Anda terkena amandel atau tonsilitis, yaitu dengan cara swab, yaitu dengan usap tenggorokan itu tadi, bisa melalui tenggorokan, yaitu bisa melalui hidung. Nah, kalau COVID-19 kebanyakan di hidung ya, melalui swabnya di hidung. Kalau namanya tonsilitis atau amandel ini biasanya kebanyakan di tenggorokan untuk mengetahui apakah dia terkena virus amandel ini atau tonsilitis ini atau tidak. Dan yang kedua yaitu dengan cara tes darah. Nah, tes darah ini sangat menentukan sekali apakah Anda ini terkena virus amandel atau tonsilitis ini, juga virus-virus yang lainnya. Nah, karena tes darah ini sangat rapat sekali, karena apakah terkena virus yang lain atau tidak. Oke. Dan yang poin terakhir yaitu pengobatan. Nah, pengobatan apa sih agar kita terhindar dari namanya virus amandel ini atau yang dimaksud dengan tonsilitis? Oke. Pengobatan yang pertama yaitu dengan cara istirahat yang cukup agar kita terhindar dari amandel atau tonsilitis. Dan yang kedua ada konsumsi air putih. Nah, banyaklah minum air putih karena air putih itu sangat menyehatkan badan. Nah, kayak saya ini ya contohnya, badan saya sehat karena sering minum. Yaitu seringlah minum teh hangat atau madu hangat karena sangat mempengaruhi stamina tubuh bahkan maupun tenggorokan kita. Dan yang terakhir, hindari minuman yang mengandung dingin, yaitu seperti es, seperti bersoda, karena itu sangat memicu sekali untuk membuat peradangan pada area tenggorokan kita, masuk juga gorengan. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena amandel ini biasanya disebabkan oleh meradangnya tenggorokan, kebanyakan yaitu dengan minum air es atau es yang mengandung soda atau es yang lain, itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau udah makan panas dicampur es, sangat memicu sekali untuk terkena amandel atau tonsilitis. 5 atau 6 yaitu minumlah paracetamol jika kita panas badan kita atau nyeri, yaitu dengan minum pada nyeri seperti asamfeminamat atau ibuprofen, karena itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Bila amandel atau tonsilitis yang disebabkan oleh bakteri, infeksi bakteri, maka minumlah yaitu
antibiotik seperti amoxicillin atau hanya seperti metronidazol atau ciprofloxacin. Nah, ini agar infeksi bakteri ini tidak menyebar ke yang lainnya. Oke. Dan apabila terjadi komplikasi pada amandel atau tonsillitis ini, maka jalan satu-satunya yaitu harus dilakukan operasi pembedahan pada area tenggorokan kita yang terkena amandel. Biasanya yang terjadi komplikasi seperti itu. Oke. Itu tadi demikian sekilas saya tentang penjelasan saya tentang amandel atau tonsillitis ini. Jagalah kesehatan tubuh kita, karena kesehatan itu sangat mahal harganya ya. Dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, salam sejawat bersama perawat masyarakat sehat selalu. Saya Gadana Tendean mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya, bye bye. To protect your soul.